Yesus mati di salib. Ini keyakinan. Ya, ini keyakinan. Orang Kristen yakin Yesus mati di salib. Ya, nah, jadi supaya kita ini tahu mengikuti keyakinan yang sesat, neraka. Menurut Islam, betulkah Yesus mati di salib? Memang di Quran tidak ada Yesus. Di Quran yang ada Al-Masih Isa putra Maryam. Buka surat 4 157. Begitulah Ibu Bapak, balik lagi pada tema. Napa tema yo? Meyakini keyakinan yang sesat. Akibatnya neraka. Nomor 3 sudah. Nomor 4, terstruktur. Urutannya jelas, tahapannya jelas. Ya enggak, tadi itu loh. Yang nomor 4, Yesus mati di salib. Ini keyakinan. Ya, ini keyakinan. Orang Kristen yakin Yesus mati di salib. Ya, nah, jadi supaya kita ini tahu mengikuti keyakinan yang sesat, neraka. Menurut Islam, betulkah Yesus mati di salib? Memang di Quran tidak ada Yesus. Di Quran yang ada Al-Masih Isa putra Maryam. Buka surat 4 157. Jadi untuk membantah 5 kesesatan itu supaya penjenengan punya dalil. 4 157. Ya, ketemu? Surat 4 ayat 1 157. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Stop. Yang ngomong ini orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ngomong, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Kayak ya Allah. Seperti pembunuh bayaran dulu. Wes bos, tak beres sih bos. Persis itu. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Mantap dong ya. Tapi apa kata Allah? Lanjut. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pernah menyalibnya. Stop. Ini jadikan pegangan. Allah menolak keras, Allah membantah tegas. Padahal mereka satu, tidak membunuhnya. Yang kedua, tidak menyalibnya. Jadi kalau ada orang Islam nerangno, sebetulnya Nabi Isa itu sempat disalib tapi tidak sampai mati. Salah. Yang benar adalah tidak dibunuh dan tidak disalib. Siapa yang dibunuh dan disalib? Lanjut. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Itulah Quran. Delok rambutnya gondrong kayak Yesus. Tapi kok kulitnya putih berarti Belanda ini. Di Yesus di Afrika patungnya beda dengan Yesus di Belanda ya. Di Belanda kulit apa? Putih toh. Baik, jadikan pegangan ayat ini. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Adapun yang dibunuh disalib itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa.
ceritanya ibu bapak, rombongan imam yang akan menangkap Yesus itu datang, rombongan akan menangkap Yesus, tapi dia tidak tahu Yesus itu di. Jadi akan menangkap seseorang tapi tidak tahu. Sama dengan Densus itu loh. Pak, beberapa kali salah tangkap nggih. Ya padha karo iku. Terus kadang dicekel, digebuki, tiba-tiba salah. Pernah terjadi teh? Salah. Rombongan tadi mencari akan nangkap tapi gak roh. Lalu dia tanya pada Yudas. Yudas, tunjukkan aku siap. Mana Yesus? Semula Yudas nawang tunjukkan. Tapi akhirnya deal. Yudas dibayar 30 keping perak. Akhirnya Yudas bersedia menunjukkan. Apa kata Yudas? Orang yang akan aku cium itulah, dialah Yesus. Itu Alkitab. Nah, menurut ahli tafsir, Yudas inilah yang kemudian dirubah oleh Allah menjadi Nabi Isa dan dialah yang ditangkap. Itu menurut Injil Barnabas. Ini menurut Injil yang pada umumnya, ya memang disalib adalah Yesus. Ini menurut Injil Barnabas, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Makanya Injil Barnabas tidak boleh dibaca oleh orang Nasrani. Karena Injil Barnabas banyak berbeda dengan Injil pada umumnya. to